Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter 144 sudah rilis. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada chapter ini, tentunya masih dalam pertempuran para pahlawan yang berusaha menumpas sisa-sisa monster, yang justru monster yang tersisa merupakan eksekutif asosiasi monster yang kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Judul pada manga ke-144 ini adalah Jupiter Sang Pembawa Kegembiraan. Kegembiraan apa yang ingin disampaikan Murata Sensei pada chapter 144 ini yang penuh dengan ketragisan ini? Mari kita bahas. Di awal scene, setelah Genos pulih dan tersadar setelah hampir meledak di chapter 143, Genos, Fang, dan Bom dikejutkan pemandangan langit yang mirip seperti aurora di Antartika. Namun setelah diamati, ternyata aurora itu merupakan kumpulan bola cahaya yang berasal dari serangan Homeless Emperor. Homeless Emperor mengeluarkan serangan bola cahaya itu hanya dengan mengacungkan jari telunjuknya saja. Serangan bola itu ditunjukkan kepada Tatsumaki. Tatsumaki dengan lihai menghindari serangan bola cahaya tersebut. Hal itulah yang menyebabkan bola cahaya yang dikeluarkan oleh Homeless Emperor nampak terlihat layaknya aurora. Dilihat dari ekspresinya, Homeless Emperor sangat menikmati serangannya yang ditunjukkan pada pahlawan kelas S peringkat 2 tersebut. Homeless Emperor pun mengatakan jika serangan itu memakai semua jenis suara yang ada untuk membuat harmoni, sebuah wujud keindahan tertinggi. Estetik ya istilahnya itu. Setelah ribuan bahkan mungkin jutaan serangan cahaya bola yang mengejar Tatsumaki itu dilancarkan oleh Homeless Emperor, nampaknya serangan itu pun berhasil mengenai Tatsumaki dengan ditandai sebuah ledakan besar di angkasa. Namun Tatsumaki hanya melakukan prank. Ia bertukar diri di tengah-tengah kumpulan cahaya, seakan-akan serangan itu mengenai dirinya. Namun ya nyatanya hanya bongkahan batu yang berhasil diserang oleh Homeless Emperor. Good job Tatsumaki-chan. Tatsumaki yang berhasil menghindari serangan mematikan tersebut menghampiri Fubuki, Genos, Fang, dan Bom. Nampaknya Tatsumaki terluka parah dan di sekujur tubuhnya itu berlumuran darah, yaitu ngeri cuk. Kedatangan Tatsumaki yang dibarengi dengan sadarnya Fubuki nampak terkejut dan tidak percaya jika kakaknya yang selama ini terlihat oleh Fubuki sebagai orang yang sangat kuat mengalami luka yang cukup parah dan nampak kepayahan menghadapi asosiasi monster. Fubuki memang terkejut melihat Tatsumaki terluka parah. Namun hal yang sama juga dirasakan oleh Tatsumaki. Ia pun nampak juga terkejut melihat adik kesayangannya terluka dan lemah tak berdaya. Tiba-tiba, boom! Tatsumaki marah besar melihat adiknya seperti itu. Ia mengeluarkan kekuatannya kembali dan terlihat seperti Goku di anime Dragon Ball yang sedang ngamuk. Tatsumaki marah besar kepada Skincare dan Chill Emperor. Ia mengira jika mereka yang telah menyeret Fubuki dalam pertempuran ini. Tatsumaki pun ingin mencari dan menghajar musuh yang telah menyakiti Fubuki. Sungguh kasih sayang kakak yang sungguh harmonis ya. Romantis ding. Di tengah-tengah amukan Tatsumaki, Fubuki berusaha menjelaskan pada kakaknya jika Tatsumaki telah salah paham bahwa sebenarnya Fubuki datang di medan pertempuran atas kemauannya sendiri dan luka yang dideritanya akibat ulahnya sendiri. Mendengar penjelasan yang sangat singkat dari adiknya tersebut, dari amarah Tatsumaki yang semula memuncak dan bernafsu ingin menghabisi musuh tiba-tiba hilang begitu saja dan raut mukanya pun sangat lempeng layaknya Saitama, si botak plontos itu. Ya kalau begitu cepat sana, pulanglah, kata Tatsumaki. Namun walaupun begitu, Tatsumaki tetap tidak mengurungkan niatnya untuk tetap menghajar para monster. Melihat kakaknya yang tetap memaksakan diri di saat kondisinya yang babak belur, Fubuki pun berusaha mencegah tindakan kakaknya tersebut. Hingga Fubuki pun mengeluarkan kekuatan telekinesisnya untuk membuat semacam rantai pengikat yang dililitkan di tubuh Tatsumaki agar ia mengurungkan niatnya untuk bertarung. Di sini kemudian diperlihatkan sebuah drama antara dua saudara pengguna telekinesis. Fubuki pun membuka semua unek-uneknya yang selama ini dipendam.
Ia mengatakan jika Tatsumaki seharusnya mau mendengar dan mempercayai orang lain, karena ia menganggap jika sikap Tatsumaki tersebut semata hanya untuk melindungi Fubuki. Tatsumaki tak mau jika kekuatan adiknya itu dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga di masa kecilnya Fubuki merasa terisolasi oleh kakaknya sendiri, yang kemudian ia membentuk sebuah tim Fubuki untuk melawan hegemoni kakaknya dan untuk menunjukkan bahwa Fubuki kuat dan dapat menjaga dirinya. Namun, nilai sejati dari kekuatan yang Fubuki dapatkan nampaknya bukan dari upaya membentuk tim Fubuki, melainkan hasil pertarungan melawan Saitama di anime season 2 kemarin. Pasca melawan Saitama, ia merasa mendapat spirit baru mengenai arti dari sebuah kekuatan. Tatsumaki hanya mendengarkan ucapan dari adiknya itu sambil posisinya masih berada dalam perangkap telekinesis yang dibuat adiknya. Walaupun kata-kata Fubuki sangat penuh dengan makna yang mendalam, namun nampaknya Tatsumaki tidak menghiraukan perkataan adiknya. Ia dengan mudah melepaskan perangkap telekinesis dan melakukan serangan balik dengan merangkap Fubuki bersama bom dan Fang sekalian. Tapi Tatsumaki bukan benar-benar tidak menghiraukan perkataan adiknya. Ia menyanjung Fubuki bahwa ia lebih kuat sekarang. Sikap ngotot Tatsumaki ingin tetap melawan monster dalam kondisi yang masih babak belur, bertujuan ia ingin menjadi contoh baik bagi Fubuki untuk bersikap. Sungguh kakak yang sangat berwibawa ini. Namun Fubuki tetap merengek agar kakaknya mengurungkan niatnya. Di sini hal menarik kembali muncul. Fubuki menyinggung masalah pahlawan kelas Wahid Blast, bahwa sikap dari Tatsumaki itu berasal dari kekuatan Blast yang telah menancap dalam hati Tatsumaki. Nampaknya manga One Punch Man akan lebih menarik dengan kedepannya. Mungkin Murata Sensei akan lebih sering memunculkan sosok Blast dalam chapter-chapter selanjutnya. Genos yang terkena telekinesis Tatsumaki tiba-tiba bangkit dan mengambil jaket dari bawah reruntuhan dan menggunakannya pada Fubuki. Kemudian Genos berkata, "Aku akan pergi untuk membantu Tatsumaki." Sikap Genos itu ternyata berasal dari sikap Saitama yang coba diikuti Genos, yaitu menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang yang berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka, seperti yang dilakukan Saitama kepada Mumen Rider. Walaupun sempat mencegahnya, Feng pun juga bangkit dan mengikuti jejak Genos untuk membantu Tatsumaki bertarung. Namun Genos berpesan pada Feng jika Feng boleh ikut, tapi Genos tak mau mengikuti perintah dari Feng karena Feng bukan gurunya. Dan scene berpindah pada sisi lain dari medan pertempuran di Kota Z. Nampak terdapat 4 orang tua yang datang di medan pertempuran. Di sini Mimin belum begitu paham siapa keempat orang tua ini, apakah pro pada pahlawan atau justru malah sebaliknya. Scene berpindah lagi. Nampak terdapat pertarungan sengit antara pahlawan kelas S melawan eksekutif monster. Nampak Pigat, Tank Top Master, dan beberapa pahlawan kelas S lain yang kewalahan menghadapi Führer Ugly atau Wajah Bosok dan kawan-kawannya. Kewalahan dari pahlawan terlihat dari hampir beberapa kali Tank Top Master terkunyah oleh monster rakus bernama Gams. Dan nampak pahlawan yang terkapar seperti Atomic Samurai dan beberapa pahlawan lain yang tumbang akibat keganasan dari Wajah Bosok itu, monster Wajah Bosok. Führer Ugly atau Wajah Bosok itu berjanji akan mengembalikan pahlawan yang ia sandra. Namun sepotong demi sepotong, tanpa berpikir panjang, lengan murid Atomic Samurai ia pegang dan krek. Lengan itu pun dicabut oleh Führer Ugly dari asalnya. Anjir, sungguh monster psikopat ya cuk. Monster Wajah Bosok ini pun nampak sangat menikmati perbuatannya itu, karena sempat lengah akibat menyaksikan perilaku dari Führer Ugly. Tank Top Master diserang dari belakang oleh Gams yang bermaksud mencoba mengunyah dan menelan Tank Top Master. Kelihatan Führer Ugly ingin melanjutkan penyiksaan pada pahlawan yang telah kehilangan lengannya tersebut. Tiba-tiba Tatsumaki datang untuk menghentikannya. Di waktu yang tepat sebelum Führer Ugly melancarkan aksinya lagi, telekinesis Tatsumaki membuat Führer Ugly kaku, tak dapat digerakkan. Bukan kaku itunya saja, tapi ya kakunya itu sekujur tubuhnya coy. Di sisi lain, Pigat berhasil menyelamatkan Tank Top Master dengan cara menyeruduk Gams agar ia memuntahkan Tank Top Master dari mulutnya. Dengan sigap, Pigat juga menyelamatkan pahlawan lain seperti Atomic Samurai dari keganasan monster Wajah Bosok dengan cara memasukkan ke dalam mulutnya. Dengan cekekan juga, Tank Top Master mengangkat tubuh besar Pigat
dan melemparkan jauh-jauh agar pahlawan yang berada di dalam mulut Pigat dapat berada di tempat yang aman. Nampaknya si psikopat Führer Ugly sangat marah melihat mangsanya diambil begitu saja. Kemarahan ditandai dengan tubuhnya yang tiba-tiba membesar dengan otot yang menjalar di sekeliling tubuhnya. Dengan mudah, kekuatan psychic Tatsumaki dihempaskan begitu saja, sehingga membuat Tatsumaki terpental dan membentur bebatuan dengan sangat keras. Dengan mengepalkan tangannya dan posisi siap meninju, ia mengarahkan tinjuannya pada Tank Top Master. Sial bagi Tank Top Master, ia tidak tahu siapa lawan yang ia hadapi. Alih-alih menghindari serangannya, Tank Top Master justru menyilangkan lengannya di depan dada sebagai tameng serangan dari Führer Ugly. Benar saja, akibat ia menahan serangan dari Führer Ugly, lengan yang ia gunakan untuk menahan dibuat bentuknya tidak beraturan. Tulangnya dibuat patah berantakan. Wes, pokoknya ajur-ajure lah iki goro-goro duar teko monster wajah bosok kui. Nampak juga Tatsumaki juga terkapar tak berdaya akibat terpental dengan darah yang mengalir di sekujur tubuhnya. Serangan dari monster wajah bosok ini nampaknya belum selesai. Tanpa basa-basi, ia kembali melakukan jotosan supernya pada Tank Top Master. Tuas! Dengan lengan yang hancur, Tank Top Master dibuat tersungkur di tanah dengan sekali pukulan. Dengan kondisi yang sekarat, Tank Top Master masih sempat berkata Tank Top itu tak terkalahkan. Namun, monster wajah bosok tak menghiraukan itu. Ia malah bernafsu untuk melakukan serangannya dengan bertubi-tubi pada tubuh Tank Top Master. Sehingga tak hanya lengannya yang dibuat hancur, melainkan tubuh hingga kakinya dibuat hancur sehancur-hancurnya, layaknya daging cincang. Tank Top Master yang dari awal hampir tertelan oleh Gams, kondisinya yang sekarang ia tak bisa menghindar lagi. Disinilah yang Mimin maksud peristiwa tragis dan mengenaskan. Target selanjutnya dari keganasan wajah bosok ialah Tatsumaki yang terkapar dan tak sadarkan diri. Sedih Mimin membaca manganya ini, seperti ya peristiwa sangat tragis sekali ya cuk. Masa pahlawan ini jangan dibuat benar-benar itu nggak berdaya coy. Ini pahlawan kelas S loh, dibuat sampai tidak berdaya seperti ini. Aduh, Mimin berharap ya botak cepat keluar ya. Aku sudah nggak tahan lihat penyiksaan yang dilancarkan oleh eksekutif asosiasi monster ini. Jangan sudah kelewatan pokoknya cuk. Pahlawan kelas S saja sudah dibuat begini, apalagi ya pahlawan yang masih kroco-kroco ya. Pasti ya lekas muncul sudah pada babak belur ya bisa tewas ya kayaknya. Peristiwa tragis yang memilukan seperti ini masih sempat-sempatnya berjudul Jupiter Sang Pembawa Kegembiraan. Isinya belas gak ada kegembiraan anjir. Dan scene pun sudah berakhir. Manga chapter 44 ini sudah berakhir ya coy. Apakah di chapter selanjutnya Tatsumaki akan diselamatkan dengan kedatangan Genos dan Fang, atau malah Saitama yang secara mengejutkan muncul bersama Flashy Flash dan juga Blast untuk menyelamatkan Tatsumaki, bahkan dapat menyelamatkan Tank Top Master yang di akhir chapter 144 ini nampak Gam belum sempat menelannya. Aduh, lemes aku cuk membaca manga ini sangat tragis sekali pokoknya. Mungkin hanya ini saja coy ya. Untuk selanjutnya ini akan Mimin bahas ketika manganya sudah terbit. Aduh lemes cuk.